Karena apa Mas Agung? Karena yang kita paparkan itu jauh berbeda ketika beliau-beliau mengelola TK yang selama ini ada. TK apa? Nggak sanggup, makanya ya sudah lah. Kami ya baru Ikro 1 menjelang Ikro 2 kami mendirikan PAUD. 1 tahun kemudian, PAUD baru berdiri 2004, kami sudah diperintah mendirikan SD. Itu ceritanya. Belum PAUD TWJ, jumlah muridnya 36 pertama itu. Kemudian gurunya sudah 4 orang saja. Oh 6 mendirikan SD. Ya ini jika bakanya seperti itu 1 tahun kemudian SDIT. Nah, awal kami masih ingat betul. Awal pergunjingan antara desain kita dengan kaidah sangat luar biasa, sangat luar biasa. Karena ketika itu kami satu-satunya support itu hanya dari ketua PCN, anggota PCN tidak sejalan, Pak. Jadi supporting kami, karena itu jelas out of the box kan Pak. Kalau kita bicara persyarikatan Pak Solihin, out of the box. Karena apa? PAUD itu harusnya Aisyah SD, tingkat dasar dan menengah di Dasmen. Ini ada dulu namanya macam-macam Pak, tapi yang terakhir ini kita sepakat menggunakan nama BP3K. Sepakat, karena SK kami dari Didasmen dan PNR sekarang ini itu menggunakan kata BP3K, Badan Pengelola Pendidikan Program Khusus, singkatannya itu. Bukan pengelola, Badan Pengelola Pendidikan Program Khusus. Kategori khusus itu karena apa? Ya IT tadi. Karena kan dulu 20 tahun yang lalu IT itu agak haram di Muhammadiyah. Kami sudah mengusung IT. Bahkan kami masih ingat ketua PDM ketika itu, ketika peresmian, kami ingat betul, kami yang mendampingi ya, potong pita sambil ditumbel lah, Masya Allah. Apa Muhammadiyah ini IT sambil potong pita. Apakah kami harus jawab ketika itu? Belakang Pak Ketua PDM banyak sambil ditumbel seperti itu, sudah kami diem saja sudah. Oh saja banyak tantangan. Ini baru IT loh, karena Muhammadiyah ketika itu tidak ada IT. Betul Pak. Mungkin di Godean juga ya, belum ada. Nah belum ada yang pertama itu. Belum ada yang kedua. Kami ini kan sudah tidak mungkin ada di kaidah dimanapun di persyarikatan. Ada badan, ada lembaga di bawah lembaga. Di struktur kami ternyata sekarang itu katanya perkembangannya masih ada ya. Tadi ada perkembangan di mana begitu, ada yang kayak kami. Dulu 20 tahun yang lalu tidak ada yang kayak kami. Kami di bawah langsung majelis di Dasmen. PNR dulu belum ada nih Pak, karena PNR kan baru muktamar yang 48 ini gitu. Kami diberi SK resmi Pak. Dulu sebelum di Dasmen langsung PCM, karena beliau kan masih hidup dulu gitu. SK kami dari PCM langsung menunjuk kami sebagai yang mengelola lembaga ini. IT mendapat tamparan keras dari PDM dan mungkin PCM ketika itu. Sudah kami terima saja lah apa adanya seperti itu. Ternyata memang ya dalam perkembangannya ternyata saya tidak tahu ya decisionnya di pimpinan pusat sana kok kemudian IT ini juga tidak terlalu diharamkan, apakah sudah disunatkan atau ini namanya ya dibubarkan begitu. Karena ternyata dalam perkembangannya banyak di lingkungan kami mungkin di Gerobokan ada yang ngusung IT, di Klaten itu ada berapa Pak ya, ada ya oh banyak ya, dalam macam IT juga wah ini semakin banyak. Nah ternyata idenya juga tidak dirubah Pak ya, sampai hari ini tidak dirubah. Berarti IT itu sekarang sudah halal bagi Muhammadiyah. Gambaran kami begitu. Kemudian yang nomor 2, perkembangan kami di TK maupun SD itu dulu boomingnya IT itu kan tahun-tahun 2000-an ke sana Pak. Anggrek usung IT itu mesti kan. Betul Pak Solihin ya. Bahkan sekolah-sekolah Muhammadiyah yang tidak mengusung IT itu agak berkurang. Lembaga-lembaga
kami juga sharing dengan teman-teman. IT itu hanya brand, Pak. Hanya brand. Mau melu-melu kok sebetulnya dari IT ini mesti muridnya oke. Tapi ketika kita masuk di dalamnya, ternyata konsep kurikulumnya ya sama saja. Nah, ini yang menjadi problem yang kedua. Ide di brand, tapi desain kurikulumnya itu ya masih konvensional saja. Tapi ya apalah, karena kan biasanya kita itu kan berpikirnya pasar, betul itu. Oh, nah ide pasukan ya satu kayak ide nengkono seperti itu. Nah, itu perkembangannya. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, kami diberi wewenang. Kami diberi wewenang, BP3K tadi diberi wewenang oleh PCM dan Majedikdas untuk mengelola seluruhnya. Kebetulan 2016 kan kami mendirikan SMPIT. Itu ada yang dari SMP. Ada sih. Ya mungkin agak berapa 1 kilo lebih dari sini mungkin. Kalau pautnya kan dekat tuh, cuma 50 meter atau 70 meter dari SD itu kan pautnya. Oh ya, kami sampaikan dulu, bukan masalah ujub, riak dan sebagainya. Memang perkembangan PAUD dari 2004 sampai hari ini itu jumlah santrinya 407. Kami ada 16 kelas. Guru dan karyawan PAUD itu ada 43. Satu komplek saja. Kalau SDT tadi sudah disampaikan ini Kamil. Kalau SMP ya kami baru berdiri 2016, itu menggunakan lahan sekolah MTS Muhammadiyah Jatinum yang lama tidak terpakai, gedung tua. Itu kami mulai dari sana, tapi alhamdulillah 2019 kami sudah bisa membangun SMP itu sampai hari ini. Itu kami sampaikan perkembangannya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, yang kami meneruskan yang ketiga tadi, ada persoalan krusial di urusan kurikulum. Karena konsepnya itu, karena pemenang tadi kan disampaikan ke kami dari majelis itu karena ketidakmampuan bapak-bapak untuk ngurusin itu. Saya tidak tahu kalau yang mungkin ibu-ibu yang Aisyah yang ngurusin PAUD, apakah dengan pekerjaannya tiap hari di luar Aisyah bisa tanda petik ngeloni tiap hari PAUD yang dikelolanya. Karena apa? Aisyah Jatinum itu tidak mampu untuk mengelola PAUD karena tidak mampu untuk ngeloni anak-anak dan ustadz-ustadzanya secara manajerial tiap hari. SDIT berdiri, Dikdasmen menyerahkan kepada kami, itu juga tidak mampu untuk ngeloni tiap hari. Saya tidak tahu, mungkin bapak-bapak yang dari Dikdas ada Pak Haris. Ada. Oh ada. Mungkin Pak Tutyadi, Pak. Oh, Pak Tutyadi, Pak Bambang ini Nyun Sewu meskipun sudah purna, kira-kira mendino purun ngeloni. Jadi tiap hari di sekolah, Pak. Betul nggih? Karena pekerjaan utamanya bukan itu. Betul nggih? Apalagi Pak Ketua PCM Pak Haris kan karena masih aktif dan punya pekerjaan yang seperti itu. Nah, karena tidak mampuan itu, maka muncullah kami yang tadi kamu matur itu di luar kaidah, apalagi nomenklatur tidak ada di Muhammadiyah seperti itu. Mungkin saya belum pernah menemukan badan di dalam badan di persyarikatan, belum pernah tahu. Kalau BPH kan rumah sakit sekarang BPH mesti ada tambah BPH. Kan BPH Pak, misalnya tinggi. Kami kan tidak BPH sebenarnya. Kami yang diberi wewenang untuk mengelola semuanya, kecuali mengajar. Kalau mengajar kan Ustadz Kamil dan teman-temannya Pak. Jadi seluruh manajerial kami diberi wewenang, termasuk salah satunya keuangan. Seluruh keuangan dari PAUD, SD dan SMP dan aja kami yang mengelola. Nah, terus Dikdas PCM tiap tahun kami melaporkan neraca keuangan, perkembangan keuangan, kewajiban kami, aturan dari misalkan aturan dari Dikdas harus tiap bulan harus setor sekian, biasanya kan begitu ya. Kalau ya saya temui kuis
beda tambah lagi Pak. Kami itu tiap bulan ada kewajiban store Pak. Oh iya, kewajiban store. Bangsanya biasa saya nggak tahu Pak. Jadi untuk pergerakan gasmen ya, gasmen tidak cuma kami Pak. Sekolah-sekolah di Jawa PCM Jatino ada kan SMP, Sumea, STM, wajib store. Selain itu suwi yang tadi saya dengan Pak Solih. Seperti itu. Jadi kami memang SK-nya ada, resmi. Jadi kami matur, ini mungkin di luar kaidah yang ada kata yang paling tepat itu out of the box dari kaidah Muhammadiyah. Tapi berhasil. Ya seperti ini masalahnya, seperti ini. Kalau mungkin itu bertanya, mosok pengurusnya mau apa toh? Aduh Pak, dinamikanya minta ampun. Dulu awal kami berdiri, kami masih ingat Pak, 20 tahun yang lalu itu ada 16 orang yang diberi SKPCM untuk mendirikan PAUD. 16. Ini ya kemudian dengan Jatino mungkin sama lah. Sama saya pikir ketika bicara itu kok ya abuatmen kok ya rekosomen memang badakan hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah, ya sudah lah, tak usah sampai baik kan. Sama saya pikir, sama Bu, sama. Akhirnya just ngeretek terus mau jeneng tok biasa. Akhirnya sampai hari ini, sampai detik ini kami berempat. Tadi yang saya matur, kebetulan saya diberi amanah ketua. Beliau ini dulu jabatannya bendahara. Tetapi periode Muktamar 47 beliau diberi amanah ketua Majelis Dikdas PCM Jatino. Dia kan nggak mungkin Pak jeruk makan jeruk. Iya Mas Solikin ya, jeruk makan jeruk. Akhirnya ketika beliau satu periode menjabat ketua Dikdas PCM Jatino, kemudian beliau kami lupir menjabat sebagai konsultan keuangan. Aja maksudnya bukan konsultan keuangan majelis loh Pak, konsultan keuangan sampai hari ini beliau. Jadi kok ada konsultan bareng nanti kami beri pemahamannya karena memang sentralisasi di kami diberi kewenangan untuk mengelola keuangan seluruhnya. Mantan Pak itu yang ketiga seperti itu. Meskipun ada kewajiban kami sebagai lembaga yang harus kami bertanggungjawabkan kepada Majelis Dikdas dan PCM rutin Pak. Rapat koordinasi iya. Tapi sering dipanggil oleh Dikdas atau PCM apapun persoalannya beliau sering memanggil kami untuk rapat bersama, itu sering. Masalah kehadiran ya mungkin ada hadir 2, ada 3, kadang-kadang 1 karena ya maklum lah dengan kesibukan teman-teman kami. Kemudian yang keempat Bapak, di persoalan intern Pak Hamim dan sampai kalau ada struktur itu Pak Hamim paling atas, yang paling bawah mungkin OB lah ya, gitu ya kita sebut OB. Tugasnya ya cuma ngeloni sekolah. Oh, nek ustaz lagi tugasnya mulang ngeloni murid, ya sudah itu. Pak Hamim tugasnya secara manajerial mengurusi semuanya, ya sudah itu. OB tugasnya semua. Lah Pak, nek urusan yang lain, kami Pak. Misalkan Pak Hamim itu punya kawan mungkin di kesiswaan, di sarpra, mekanismenya mereka usul kepada kami karena kebetulan di antara kami itu kami punya kantor. Di antara 4 beliau tadi yang disebutkan, yang paling pengangguran itu saya, paling pengangguran Pak. Saya tidak punya kerjaan apa-apa kecuali di sini. Mungkin bapak-bapak ini Pak Haris mungkin dan sebagainya, mungkin pekerjaan utamanya mungkin birokrat atau guru atau ketua KUA gitu kan, jabatan utamanya, jabatan di persyarikatan mungkin ini. Dan karena saya dianggap oleh teman-teman itu pengangguran sendiri, kami kebetulan yang bisa ngeloni tiap hari Pak, hari Senin sampai hari Jumat, karena anak saya itu dari dulu hari Sabtunya libur, yang sekarang sudah ditiru pemerintah, betul kan? Untuk memberi kesempatan kepada anak-anak untuk bermain di sungai, bermain dengan keluarganya. Kami sudah berpikir 20 tahun yang lalu.
hari Sabtu dan Ahad biar anak-anak kita kembalikan ke orang tuanya untuk bermain di beletrokan, di sungai, di layang-layang dan sebagainya. Sudah kami terapkan itu. Jadi kami hanya Senin sampai Jumat dari dulu. Jadi kembali lagi ke persoalan tadi di mekanisme intern, semua hal yang urusannya di luar KBM kami yang mengusahakan. Sarpra lapor, ada kami kebetulan punya admin tuh di kantor itu punya admin yang tiap hari juga ada lapor aja, sedikit aja, misalkan butuh ini. Masalah kemudian ACC dan tidak kan butuh survei dan sebagainya, itu biasa. Mungkin Bapak akan sangat paham dengan persoalan-persoalan ini. Ya sudah, kirimkan tim untuk mengeksekusi itu. Pak, kami pengen beri, nggak bisa. Guru, apalagi kepala sekolah, Pak Hamidin, tidak kami beri hak untuk membeli seragam. Apalagi ustadz-ustadznya nggak berhak. Seluruh pengadaan seragam kami, seluruh, apalagi urusan sarpranya kami. Jadi Pak Hamid dan teman-teman itu khusus hanya mengajar proses KBM saja, yang lain tidak. Yang lain tidak, betul. Makanya kebetulan karena di kami ada pengangguran, Bu. Saya tidak tahu kalau tidak ada pengangguran, saya tidak tahu gitu. Karena memang saya pengangguran betul. Yang memang dari dulu diperintah oleh almarhum ini untuk kami tidak kemana-mana. Betul Pak, karena pesan pribadi beliau kepada kami, meskipun tidak ada hubungan darah sama sekali, almarhum Mbah Harto Musangin itu, kami tidak ada hubungan darah. Tapi ketika itu kami dipanggil hanya gue pengen jadi PNS orang, mau nih Pak orang. Siapa sih Bu yang tidak pengen memimpikan menjadi seorang ASN? Ketika itu alhamdulillah wong ASN itu ketok iki kangele mboten sama, nek mboten ngangge napa-napa. Ketika itu, karena saya pernah mengalami itu. Kebetulan saya lulusan Jogja juga, 1 tahun lulus, dulu masuk sipil polisi itu sampai pantukir terakhir Jawa Tengah. Nah, kadang-kadang cuma berani berapa? Yakin Pak? Iya, saya fobia dari situ. Tesnya itu per kabupaten 1 Jawa Tengah. Ketika sudah masuk di Jawa Tengah hanya tinggal 42 orang, baru ratusan. Terakhir ketika berhadapan pantukir, nah kan cuma saya menyediakan sekian dalam tempo 24 jam. Ternyata seperti ini toh. Dari situ belum pernah ijazah saya gunakan untuk melamar pekerjaan dimanapun. Boleh dicek di rumah. Bahkan fotokopi Pak, fotokopi asli yang dari kampus biasanya kan berapa lembar? Masih ada yang asli. Karena saya fobia itu, makanya saya disebut pengangguran sendiri. Beliau mengatakan seperti itu, ya sudah. Insya Allah mungkin kalau mengikuti takdir Gusti Allah, saya dari awal mungkin sampai akhir kalau masih diberi SK oleh PCN dan Didasmen, insya Allah kami masih mengelola lembaga ini. Tapi persoalannya adalah kalau Didas dan PNF termasuk PCM Jatinong sudah menghentikan kami untuk mengurusi lembaga ini, kami akan samikna wa ta'na, termasuk teman-teman kami seperti ini. Nah terus pripun wallahu a'lam, kan begitu. Tapi insya Allah selama kami diberi amanah ini dan SK belum dicabut, kami siap melaksanakan tugas ini. Yang kelima, urusan keuangan. Jadi kami diberi wewenang untuk sentralisasi keuangan khusus lembaga ini, PAUD, SD, dan SMP. Mungkin kami menerapkan metodologi cuma 2 aja, cash in dan cash out gitu saja. Tidak terlalu jelimet, kami tidak punya sistem yang sekarang enggak. Cuman gampang saja kok kami. Cash in itu kewajiban orang tua yang kemudian dikelola oleh lembaga, betul kan? SPP, uang ini dikelola lembaga, di-store pada kami seluruhnya. Tidak
peser pun ditinggal di sekolah seluruh. Kalau orang tua dimintai 2 juta, ya sekolah kami kan 2 juta, tidak ada yang tidak, seluruhnya. Nah, ketika lembaga membutuhkan, metodologinya hanya anfrah. Tahu anfrah? Anfrah itu bahasa Belanda Pak, itu jauh betul nggih? Terus anfrah pakai CH, anfrah itu mengajukan. Anfrah dari lembaga itu untuk apa? Termasuk di dalamnya proposal. Jadi kami itu setiap kegiatan pasti buat proposal. Nanti urusan teknis biar Ustaz kami dan teman-teman gitu. Kalau teknis kan itu di luar ranah kami, metodologi kurikulum dan bagian nanti biar beliau diskusi yang kedua. Kalau di kami kan di lingkungannya saja. Setiap kegiatan yang mengeluarkan uang yang dalam jumlah lebih dari 1 juta, lembaga harus mengajukan proposal, harus. Nah, tadi beliau masuknya ke beliau dulu Pak Hamzah, tadi konsultan keuangan. Contoh misalkan SDIT Anaca mau mengadakan field trip ke Godean, karena kan memang program-program kami banyak ya di situ, harus nulis. Kalau belum dilaksanakan begitu, baru RAB-nya. Sebelum dapat tanda tangan dari Pak Hamzah, kemudian yang terakhir di saya, uang itu tidak akan mungkin keluar, tidak akan mungkin keluar. Pak Hamzah mungkin bisa nyoreti, ini ngosok butuh pangannya hanya misalkan 40.000, wow, sampai di beliau sampai di seperti itu. Termasuk yang rutin, apa yang rutin? Misalkan yang rutin itu gaji karyawan. Sebelum ada tanda tangan saya, tidak mungkin itu bisa cair, tidak mungkin. Nah, hanya sederhana bukan itu, cash in, cash out. Tutup bukunya per tanggal 30 Juni. Tiap tanggal 30 Juni tutup. Hanya muncul satu persoalan kalau di 30 Juni. Hanya satu persoalannya. Tunggakanmu Jepiro. Betul kan? Yang lain tidak ada. Karena kami sudah tahu 1 tahun itu SDIT itu kudu setor misalkan 2,5 miliar. Baru SPP, uang makan, dan bagian ketok lah. Begitu ditutup 30 Juni, setor kok isi 2 miliar 100, kurang 400 juta misalnya. Sudah, tunggakan SDIT Anaca tahun ajaran sekian. Tapi kami baru turun. Apa persoalannya? Silakan data tunggakan wali santri yang tunggak by name, by class. Cuma itu saja. Kami hanya meng-cross check, bener nggak sih tunggakan 400 juta itu dengan tunggakan wali santri. Kalau terjadi selisih, masalah. Hanya itu. Nah, dari situ tiap tahun biasanya Dikdasmen itu mengirimkan surat kepada kami. 1, suruh membuat RAPBS jelang tahun ajaran baru. Yang kedua, laporan tutup buku untuk tahun berjalan. Ya sudah, dari situ kami sudah komplit, baru kami menyewankan laporan keuangan itu kepada majelis. Jadi insya Allah seluruh persoalan di luar KPM kami bertanggung jawab. Bapak Ibu. Nah, sebelum saya akhiri, kami mohon Pak Hamzah barang 10-15 menit untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin sekiranya belum kami sampaikan. Bukan berarti kami ingin menggurui Bapak dan Ibu semuanya, yakin dan hak insya Allah tidak. Itu hanya yang kami sampaikan, yang kami tahu, yang kami laksanakan di lembaga ini dengan seluruh kekurangan yang ada. Dan Bapak Ibu, monggo Pak Hamzah, kami berkesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladhi barakna hawlah alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala
mambang. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat pimpinan cabang Kapanewon Kudian beserta Majelis Detesmen dan Banner yang kami hormati Bapak Ibu Kepala